Hai, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya mau nge-share cara cepat ngejar jam tayang versi aku ya teman-teman. Menurut pengalamanku kemarin sebelum dimonetisasi, karena kemarin ada yang tanya-tanya gimana cara cepat ngejar jam tayang ya teman-teman. Pertamanya itu saya sebenarnya cuma iseng-iseng ya, mungkin sama aja seperti teman-teman yang lain, pasti iseng-iseng. Pertama lihatnya Facebook itu kok bisa ya menghasilkan uang gitu kan. Terus saya juga penasaran gimana caranya saya bisa dapat uang juga, dan gimana caranya supaya cepat ngejar jam tayangnya itu dan supaya cepat dimonetisasi ya teman-teman. Sebenarnya aku konten itu ini udah hampir 3 bulan ya teman-teman, tapi kan awalnya aku nggak ngerti, aku hanya konten sesuka hati aja asal ngupload, dan jam tayangku itu udah sebulan lebih gitu ya, tetap di situ aja gitu, kayak nggak kemana-mana seperti kura-kura gitu ya teman-teman. Aku ngupload itu asal-asalan aja ya teman-teman, dan karena aku nggak tahu, aku upload aja apa aja, dan lama-lama kemudian kok aku liatin jamnya itu kok seperti itu aja, kayak nggak ada peningkatan. Jadi setelah itu aku searching, aku cari gimana caranya nambah jam tayang, dan akhirnya aku dapat itu kontennya suhu. Itu nggak tahu sih siapa namanya, aku udah lupa, tapi ada beberapa suhu yang aku lihat cara cepat ngejar jam tayang. Nah, di situ mereka mengatakan kalau pengen cepat penuh jam tayangnya itu kita itu harus live gitu selama mungkin. Kemudian aku praktekin yang seperti suhu bilang itu, aku buat live sepanjang mungkin. Itu aku bisa live sehari bisa sampai 1 sampai 3 jam gitu ya teman-teman. Aku live aja meskipun nggak ada yang nonton, aku live setiap hari 1 kali ya teman-teman. Karena aku live-nya di pagi hari itu memang nggak ada yang nonton ya, aku live itu. Kalau kita live nggak ada yang nonton itu biarin aja, jangan dihapus, nanti itu lama-lama akan ada yang lihat ya teman-teman. Memang nggak banyak, tapi kalau kita live setiap hari itu akan menambah jam tayang gitu. Aku nggak berhenti di situ, aku melihat lagi ada satu video yang menurutku itu bagus. Di situ suhu itu mengatakan kalau kita bikin konten jangan ngasal ya teman-teman, dan dia mengatakan situ aku ikutin. Aku udah mulai rubah kontenku yang dulunya asal-asal upload aja, sekarang udah aku jadwalin gitu ya, karena di situ suhunya mengatakan kalau kita konten itu kita konten sesuai apa yang kita bisa dan apa yang kita sukai, supaya kita konten itu nggak kerasa berat dan nggak kerasa beban gitu. Karena aku bisanya masak, aku konten masak-masak. Kalau teman-teman bisa kontennya bisa yang lucu-lucu gitu, nggak apa-apa ya yang lucu-lucu. Kalau teman-teman kontennya suka yang bunga-bunga atau bikin bunga dari kertas, itu juga bagus. Dan kalau teman-teman suka juga nanam-nanam bunga atau apa, atau juga petani, pokoknya sesuai yang kita suka dan sesuai yang kita bisa gitu ya teman-teman, itu lebih bagus karena kita jalaninnya itu secara santai gitu ya teman-teman. Setelah aku terapin selama 1 bulan gitu kayaknya ya teman-teman, memang ada peningkatan banget setelah aku live setiap hari dan aku ubah cara kontenku itu, dan aku selalu upload video itu di jam yang sama, dan aku mengusahain di jam yang sama dan di jam yang ramainya orang main telepon gitu ya. Dan aku mengupload video itu biasanya di pagi hari. Itu biasanya saya sebelum siaran langsung saya akan mengupload VOD dulu. Itu terserah teman-teman ya, VOD-nya itu saya biasanya durasinya paling panjang itu 6 sampai 9 menit ya, supaya yang nonton itu nggak bosan. Paling pendek itu biasanya saya 2 menit sampai 3 menit gitu ya teman-teman. Nah, itu biasanya saya upload dari 7 atau sampai 9 pagi ya. Di situ saya biasanya ngupload di situ. Kemudian saya akan siaran langsung. Itu biasanya saya siaran langsung dari jam 8 atau 9 pagi sampai jam 11 atau jam 12. Terserah ada orang nonton nggak nonton, pokoknya saya live seperti itu setiap hari. Kemudian untuk realnya itu saya mengupload biasanya di jam 1 atau jam 12, atau biasanya di jam 5 sore itu saya ngupload reel. Setiap hari itu saya akan membuat satu reel, satu VOD dan siaran langsung, dan di situ saya sertain juga story ya teman-teman. Kalau untuk teks, karena saya tidak terlalu pandai berkata-kata, jadi saya kurang membuat teks ya.
Jadi saya fokusin VOD, siaran langsung, reel, dan story ya teman-teman, karena itu semua menambah jam tayang dan menambah jangkauan. Saran dari saya ya teman-teman, mau gimana pun kita itu buat video, pastiin video kita itu semakin hari kalau bisa semakin bagus gitu ya teman-teman, karena setelah dimonet pun kita butuh video itu yang pemutarannya itu banyak banget gitu ya teman-teman, baru dolarnya naik. Kalau cuma 1.000, 2.000, 3.000 itu dolarnya masih sedikit banget teman-teman. Jadi kita itu harus lebih banyak gitu. Jadi kalau konten kita menarik dan konten kita bagus serta bermanfaat, insya Allah yang lihat juga banyak dan mereka akan nge-share video kita dan otomatis dolar kita juga banyak gitu ya teman-teman. Ini tips lagi dari saya, kalau teman-teman punya telepon 3 atau 2, waktu kalian udah siaran langsung itu teman-teman, tapi pastiin ya akunnya itu akun yang berbeda dari HP yang berbeda. Teman-teman bisa nonton video live itu sampai habis ya teman-teman. Teman-teman nonton sampai habis dan teman-teman tapi jangan ditonton lagi. Setelah udah ditonton jangan ditonton lagi, karena kalau kita menonton video siaran langsung tadi sampai habis itu seperti menaikkan video itu ya teman-teman. Kalau sampai ada yang menonton video kita itu sampai habis, itu video kita akan naik. Jadi kita tonton video itu memakai akun lain, telepon lain gitu ya teman-teman, dan itu akan membantu video siaran langsung kita itu menjadi naik gitu ya teman-teman, karena aku udah buktiin sendiri video dengan yang aku tonton dan tidak aku tonton. Biasanya video awal siaran langsung itu nggak ada yang nonton, biasanya cuma 25 orang yang nonton. Setelah aku tonton pakai telepon lain, video lain, aku tonton sampai habis. Semisal video siaran langsung itu 2 atau 3 jam, aku tonton video itu sampai 3 jam sampai habis ya teman-teman, dan video itu akan menaik sendiri sampai berapa ratus gitu ya teman-teman. Itu kalau kita tonton sampai habis, tapi syaratnya harus telepon lain, akun lain gitu ya teman-teman. Dan kalau udah ditonton jangan ditonton lagi, karena itu jamnya panjang, jadi itu berpotensi menaikkan jam tayang kita. Kan besoknya pasti kita akan siaran langsung lagi, jadi kita bisa tonton lagi, tapi kita tonton cukup 1 kali aja sampai habis, jangan ditonton lagi. Kalau sampai videonya ditonton berulang-ulang, takutnya nanti terdeteksi menjadi spam ya teman-teman. Alhamdulillah setelah aku nerapin selama 1 bulan lebih sedikit ya teman-teman, dan jam tayangku juga terkumpul dan akhirnya penuh dan aku dimonetisasi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye bye.